Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syarif dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi dakwah. Langsung saja, di sini ada alur analisis sistem dakwah. Di dalam alur analisis sistem dakwah ini terdapat identifikasi, pemetaan dan desain, perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam itu semua terdapat mad'u, medan, materi, media dan metode, dan juga tujuan respon. Langsung saja, di sini saya akan membacakan contoh dari kasusnya. Kasusnya itu yang berjudul Bimbingan Konseling Islam terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, logistik anak memiliki dua nilai fungsi, yaitu fungsi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan fungsi sebagai generasi penerus kehidupan di masa depan. Untuk memenuhi harapan, dua fungsi tersebut sudah selayaknya orang tua atau keluarga dapat memainkan peran penting dalam proses pendidikan dan pengembangan anak. Akan tetapi, sebaliknya, orang tua atau keluarga juga dapat mengganggu perkembangan anak seperti dalam pelaksanaan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, moral, dan agama. Bentuk kegiatan dakwah itu menghadapi permasalahan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan dan konseling Islam. Dalam pelaksanaan dan konseling Islam terhadap kesehatan mental anak korban kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa materi, metode, dan proses dalam terapi penyembuhan gangguan kesehatan. Dalam implementasinya terlebih dahulu diterapkan materi bimbingan, diantaranya materi kerohanian, dan selanjutnya metode atau cara yang dilakukan dalam terapi penyembuhan, antara lain dengan terapi pijat, terapi mandi, terapi sholat, terapi zikir, terapi alam, dan terapi kerja. Dan cara yang dilakukan kepada pembimbing klien gangguan tersebut kepada mental secara rutin. Yang kedua, analisis kekuatan dakwah. Letak kekuatan dakwah secara umum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari segi konsep dakwah. Dakwah merupakan watak yang inheren dari ajaran Islam. Antara Islam dengan dakwah tidak bisa dipisahkan. Lebih tegasnya, Sayyid Qutb mengatakan bahwa Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang mewajibkan dan mengajak kepada kebenaran dan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, analisis kelemahan dakwah merupakan suatu fakta yang dapat terbantahkan bahwa Islam telah mampu bertahan terhadap adab di Nusantara ini. Dengan segala kekuatan dan kelemahan, pasti cukup banyak ditemukan kelemahan di kalangan umat Islam dalam konteks dakwah, antara lain kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selanjutnya, analisis peluang dakwah. Analisis peluang dakwah. Keberadaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila memberikan peluang bagi pemeluk agama, termasuk Islam, untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Kedua, peluang akibat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, analisis tantangan dakwah. Tantangan dakwah semakin berat, terutama tantangan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dari moderasi dan globalisasi. Yang selanjutnya, nomor 3, beberapa tahapan dalam operasional metode dakwah reflektif. Di sini, dalam tahapan operasional metodologi reflektif ini ada memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu refleksi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk dapat menentukan
atau merefleksikan perasaan klien sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal. Dan yang kedua, refleksi pikiran, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantulkan ide pikiran terdapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal terhadap klien. Refleksi pengalaman, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman klien terhadap hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal klien. Secara lebih sederhana, refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih dalam lagi tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Yang keempat, dakwah partisipatif adalah proses terjadinya kegiatan komunikasi dalam bentuk dakwah yang mengajarkan para audiens untuk berpartisipasi di dalamnya, dari mulai ikut, merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Kegiatan dakwah yang dilaksanakan, masalah dakwah bersifat multidimensi dan selalu banyak bersentuhan dengan realitas atau kejutan. Untuk memahami sifat objek kajian yang demikian, maka diperlukan pendekatan secara empiris. Jadi pada intinya BKI lebih kepada ceramah individu, sedangkan PMI lebih kepada ceramah kemasyarakatan. Yang kelima, wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengajarkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Di sini ada beberapa wasatiyat. Yang pertama itu ada wasatiyat menurut Al-Quran. Menurut As-Salabi, bahwa akar kata wasatiyat itu terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran dengan arti yang hampir mirip. Yang pertama itu ada wasatiyat bermakna sikap adil dan pilihan. Yang kedua itu ada wasatiyat bermakna paling baik dan pertengahan. Yang ketiga ada wasatiyah bermakna paling adil, ideal, dan berilmu. Dan yang keempat itu ada wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Wasatiyah menurut ulama dan fuqaha. Pandangan ulama salaf dan khalaf tentang wasatiyah ini, sehingga secara epistemologi wasatiyah atau moderasi Islam secara konsep dan definisi telah dikenal dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun, baik berdasarkan nas Islam maupun logika. Sekian pemaparan materi hasil jawaban dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.